Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini merupakan pertemuan ke-6 ya. Kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan data link layer. Baik, untuk tujuan pembelajaran sendiri, di sini setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan error detection. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan apa yang dinamakan dengan error correction. Oke, jadi dua ya, ada error detection dan error correction. Baik, kita bedah satu-satu apa yang dimaksud dengan error detection. Apa itu error detection? Error detection merupakan informasi atau data dalam proses pengiriman dari pengirim ke penerima berpotensi terjadi kerusakan yang disebabkan berbagai hal seperti noise pada media transmisi, kerusakan peralatan, atau kesalahan dari manusia. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu harus dapat dideteksi dan harus dapat diperbaiki. Nah, bagaimana sih cara untuk kita bisa mendeteksi kesalahan? Nah, ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah echo check. Kemudian yang kedua ada parity checking. Oke, kita bahas yang pertama yang merupakan echo check. Apa sih echo check itu? Echo check merupakan sistem bekerja dengan mengirimkan kembali informasi yang diterima kepada titik asalnya atau kepada pengirimnya untuk dibandingkan dengan data aslinya. Nah, kemudian teknik tersebut dapat disebut sebagai sistem loop atau sistem perulangan cek, di mana sistem ini akan terjadi proses pengulangan atau loop informasi. Jadi, sistem bekerja dengan mengirimkan kembali informasi yang diterima kepada titik asalnya, seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ada pengirim, kemudian mengirimkan informasi kepada penerima, kemudian sama penerima tadi dikembalikan lagi ke pengirim. Kemudian echo check tadi itu bekerja dengan menambahkan redundant bit pada informasi yang akan dikirim. Jadi dari sisi penerima akan dilakukan evaluasi informasi dan informasi tersebut akan dibandingkan dengan redundant bit yang ada. Kemudian parity checking tersendiri terdapat 3 metode, yaitu yang pertama vertical redundancy checking, kemudian yang kedua ada horizontal redundancy checking, dan yang ketiga cyclic redundancy check, gitu ya. Nah, apa itu vertical redundancy checking? Yang dimaksud dengan virtual redundancy checking itu adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dengan cara menambahkan satu non-information bit pada setiap karakter yang akan dikirimkan. Kemudian ada yang namanya redundant bit yang akan ditambahkan dapat berupa bit kosong atau bit 1. Nah, konvensi yang digunakan dalam VRC yaitu yang pertama ada yang namanya space parity, kemudian yang kedua ada mark parity, yang ketiga ada event parity, dan yang keempat adalah odd parity. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan horizontal redundancy checking. Nah, apa sih maksudnya horizontal redundancy checking ini? Horizontal redundancy checking ini merupakan teknik dengan menambahkan sebuah redundant karakter pada akhir suatu blok karakter yang jumlahnya tetap. Nah, redundant karakter yang ditambahkan itu diatur untuk menjadi odd parity atau even parity dari blok karakter tersebut. Jadi, teknik HRC ini juga dapat digabungkan dengan teknik VRC ya, teman-teman, dengan tujuan untuk semakin memperkecil kegagalan untuk mendeteksikan kesalahan. Nah, yang ketiga adalah cyclic redundancy checking atau biasa yang disebut dengan CRC. CRC ini merupakan teknik untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada data yang akan ditransmisikan. Kemudian, CRC dilakukan dengan menambahkan redundant bit yang merupakan hasil kalkulasi yang dimasukkan ke sebuah persamaan polinomial. Kemudian, ada yang namanya feedback type. Apa sih feedback type itu? Jadi, feedback type itu merupakan sistem pendeteksian digabungkan dengan sistem parity checking. Dari sisi penerima akan mengevaluasi informasi yang diterima dan mengirimkan pesan ke pengirim mengenai kualitas informasi yang diterima. Apabila informasi yang diterima oleh penerima tanpa kesalahan, maka penerima akan mengirimkan pesan dinamakan ACK atau biasa disebut acknowledgement. Sebaliknya, jika informasi yang diterima terdapat kesalahan, maka akan dikirimkan pesan NAK atau negative acknowledgement. Jadi tanpa kesalahan itu berarti acknowledgement, tapi kalau misalkan ada kesalahan itu berarti negative acknowledgement. Nah, kemudian ada stop and wait ARQ. Apa sih maksudnya itu? Jadi pengirim akan berbagi informasi berupa blok-blok yang panjangnya tertentu dan mengirimkan blok-blok tersebut sesudah diberikan redundant bit tersebut. Kemudian, pengirim mengirimkan blok pertama terlebih dahulu dan menunggu pesan dari penerima. Jika pesan berupa ACK tadi itu, maka pengiriman blok kedua akan dilakukan. Sebaliknya, bila pesan yang diterima NAK, maka pengirim akan mengulangi pengiriman blok pertama tadi.
Kemudian ada yang namanya continuous ARQ atau ARQ berkelanjutan. Apa sih? Pengirim akan mengirim blok-blok informasi secara terus-menerus kepada penerima. Jika informasi yang diterima pengirim ACK, maka tidak perlu melakukan pengulangan pengiriman. Jadi, pengiriman informasi dari blok tertentu. Namun, apabila pesan yang diterima NAK, maka dapat dilakukan pengirim yaitu melakukan pengulangan pengiriman blok informasi yang dimulai dari blok yang mengandung kesalahan yang disebut dengan sistem go back and ARQ. Nah, sistem go back and ARQ ini hanya mengirimkan kembali blok yang salah saja yang disebut dengan sistem selective retransmission scheme ARQ. Kemudian ada yang dinamakan adaptive ARQ. Jadi, adaptive ARQ itu sistem menggunakan minimum 2 blok atau lebih yang berbeda untuk pengiriman informasi ke pihak penerima. Nah, prinsip kerja dari sistem ini adalah jika faktor RQ besar atau S atau N selalu rendah atau gabungan dari keduanya, maka penerima akan mengirimkan sinyal kontrol ke pengirim. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya error correction. Jadi yang pertama tadi kan kita bahas masalah error correction ya. Jadi yang kedua ini error correction adalah teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang, serta dapat menjelaskan hubungan antara peubah terikat dengan peubah bebas pada waktu sekarang dan waktu lampau. Nah, di sini ada juga yang namanya Hamming code. Apa sih Hamming code itu? Jadi sistem FEC dapat menggunakan Hamming code yang dapat mendeteksi kode error dan memperbaiki kode pesan dengan menggunakan rumus jika N atau K sama dengan 2 pangkat M dikurangi 1 lebih dari sama dengan N, maka M-nya itu merupakan jumlah paritas yaitu 3, kemudian K itu merupakan jumlah data yaitu 4, N merupakan Hamming code block atau information bit ditambah dengan redundant bit, dan yang terakhir adalah information bit. Begitu. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari data link layer bagian pertama.